Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke topik yang baru, yaitu tentang doktrin pilihan atau disebut dengan predestinasi. Saya tidak akan banyak waktu atau panjang lebar membahas tentang poin ini, karena nanti sesungguhnya di dalam teologi sistematika 3 itu bicara tentang keselamatan atau soteriologi ini akan lebih banyak dibahas. Tapi ini saya singgung, memang ini masuk dalam bagian, salah satu bagian di dalam doktrin Allah juga ya. Itu bicara tentang predestinasi yang juga ada hubungannya dengan ketetapan Allah. Jadi ini semuanya saling terkait. Kita bicara tentang kedaulatan Allah, kalau bicara tentang sifat-sifat Allah, salah satu sifat Allah itu adalah tentang kedaulatannya. Kedaulatan Allah itu berhubungan dengan ketetapan Allah. Tapi salah satu ketetapan Allah itu berhubungan dengan predestinasi atau yang disebut dengan pemilihan. Jadi semuanya saling terkait. Apa pengertian atau definisi dari predestinasi? Predestinasi adalah ketetapan Allah sebelum dunia diciptakan yang terhalang. Yang mana ia memilih beberapa orang untuk diselamatkan dan yang lain dibiarkan untuk binasa. Ini adalah pengertian atau definisi dari predestinasi atau disebut sebagai doktrin pilihan. Nah, di kalangan kaum Injili ataupun kaum reformasi atau reform, istilah predestinasi tentu itu hal yang biasa saja. Tetapi sekalipun hal yang biasa bagi banyak kalangan dianggap bahwa doktrin predestinasi itu sesuatu yang sepertinya tidak cocok gitu ya. Ya misalnya dari golongan yang menganut teologi karismatik misalnya, biasanya mereka akan merasa doktrin predestinasi ini sesuatu yang membatasi karya Tuhan, kira-kira begitu. Dianggap bahwa doktrin predestinasi menghalangi di dalam pelayanan ataupun penginjilan. Ya, dengan anggapan, kalau memang Tuhan sudah memilih orang tertentu, ya ngapain lagi kita menginjili, kan kira-kira begitu. Kenapa bisa pemikiran seperti itu? Ya memang karena barangkali belum mendalami secara luas tentang apa yang dimaksud dengan predestinasi. Bagi sekolah-sekolah yang memiliki latar belakang teologi Injili atau reform, doktrin predestinasi justru memberikan sebuah penguatan ya, memberikan sebuah penghiburan, juga memberikan sebuah kepastian ya bahwa memang kita ini adalah orang pilihan. Orang pilihan atau dipilih oleh Tuhan berdasarkan anugerah tadi itu, berdasarkan grace, berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, bukan berdasarkan apa namanya kepintaran, pengetahuan kita, tetapi tetap juga kita mengakui bahwa di dalam pemilihan ini Allah memilih berdasarkan kehendaknya, berdasarkan ketetapannya yang berdaulat gitu. Jadi seolah-olah di sini bahwa kalau melihat definisi ini,
kok Allah itu kok tega ya gitu. Kok teganya, teganya Allah dikatakan di sini, kok memilih sebagian orang lalu yang lain dibiarkan untuk binasa. Ya, tapi sebenarnya kalau kita mencermati definisi ini bukan definisi yang mau menunjukkan bahwa Allah itu seolah-olah tidak adil. Kan nggak begitu ya. Kita kan sudah belajar tentang keadilan Allah. Bahwa Allah yang adil itu adalah Allah yang menjadi pembuat hukum. Allah itu adalah juga sekaligus sebagai hakim yang adil. Kan gitu. Jadi keadilan Allah itu tentu harus kita bisa bedakan dengan kasih Allah yang walaupun kedua-duanya itu yang memang menjadi sifat Allah di dalam dirinya yang kita tidak bisa bikin kayak kotak-kotak gitu ya. Jadi memahami tentang sifat-sifat Allah kan kita tidak bisa membuat semacam ada kotak pemisahan yang ini bagian kasih Allah, yang ini tentang keadilan Allah, ini kebaikan Allah, ini kebijaksanaan. Kan nggak bisa begitu. Kita membuat pemetaan di dalam diri Allah kan nggak bisa. Karena Allah itu Esa, Allah yang berdaulat, Allah yang memang di dalam dirinya semua sifat-sifatnya itu kan menjadi satu terintegrasi gitu. Nah, kalau kita bisa pakai istilah itu ya, sudah melekat di dalam dirinya. Sifat-sifatnya itu tidak bisa kita comot satu-satu gitu loh. Jadi kita tidak bisa lebih menekankan, oh saya hanya mau menekankan kasih Allah saja. Lalu kita mengabaikan aspek sifat yang lain. Kan nggak bisa. Bicara tentang Allah, bicara tentang sifat-sifatnya, tentu kita memang harus memiliki pemahaman yang komprehensif di dalam segala ketundukan yang memang kita harus mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang komprehensif, ya, Allah yang lengkap, Allah yang sempurna, yang memang kita tidak bisa memahami, apalagi kita mau mencomot satu-satu sifat Allah, lalu kita hanya mau mengenakan atau kita hanya mau kita hanya lebih suka kepada salah satu sifat tertentu. Dan kita berkata, wah, saya hanya mau kasih Allah saja. Karena dengan kasihnya, berarti saya diselamatkan. Wah, bagaimana dengan keadilannya? Nah, keadilannya kan jelas. Kalau orang tidak taat, ya pasti dihukum. Orang berdosa, ya pasti akan dihukum. Pasti akan binasa kan di situ. Jadi, istilah, makanya di sini saya buat tanda petik dibiarkan. Karena kita mau pakai istilah apa gitu ya. Tanda petik dibiarkan untuk binasa. Ini sebenarnya adalah konsekuensi daripada dosa. Bukan karena Allah yang tidak adil, bukan karena Allah yang begitu kejam, sehingga membiarkan sebagian binasa, sebagian diselamatkan. Bahwa Allah itu pilih kasih, tidak kan gitu. Dia nggak pernah pilih kasih, tetapi di dalam segala ketetapannya, sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, memang dia sudah memiliki rancangan ya, dia sudah memiliki sebuah perencanaan yang kekal yang secara manusia kita tidak bisa memahami semuanya. Sekarang kita memahami sedikit karena kita sudah mengalami kan sedikit memahami tentang Allah karena kita nggak pernah tamat mengenal Allah dan kita terus belajar menundukkan diri, belajar dari Allah supaya kita semakin mengenal Dia lebih dalam. Tapi sejauh ini pengenalan kita itu hanya sedikit saja, ya. Bagaimana kita mengenal Allah. Ya, tapi semakin kita mau belajar firman Tuhan, ya, membangun hubungan dengan Tuhan, maka dalam proses kita semakin memahami apa yang merupakan ketetapannya.
Jadi inilah predestinasi. Berarti predestinasi bicara tentang pilihan. Tuhan memilih. Ya, kalau kita berhenti sampai Tuhan memilih sebagian diselamatkan juga bisa. Stop sampai di situ juga bisa. Jadi kalau Tuhan memilih orang diselamatkan, ya hanya yang selanjutnya konsekuensinya berarti pasti ada yang tidak dipilih, kan begitu. Jadi bukan karena Allah dengan artinya letter kita memahami, oh ini saya pilih, ini saya tidak pilih. Kan tidak begitu, tapi dengan memilih sebagian berarti otomatis ada yang tidak terpilih. Jadi konsekuensi daripada dosa bahwa memang akan binasa, bahwa dikatakan upah dosa adalah maut. Semua manusia berdosa akan menghadapi maut. Tapi Bapak Ibu, kalau kita sekarang memiliki keselamatan, sekali lagi ini adalah hanya karena kasih karunia. Di situ poinnya di situ. Jadi seharusnya kita semua binasa, tapi ada kasih karunia yang membawa kita kepada keselamatan. Dan dalam hal inilah kita memahami, oh berarti saya ini adalah orang yang dipilih. Kan gitu. Jadi ini penting. Jadi bukti Alkitab, kita lihat bahwa Alkitab membahas 3 macam pemilihan. Pertama-tama pemilihan terhadap Israel dalam perjanjian lama. Nah ini pun kita kan tidak bisa berkata, oh Allah kalau tidak adil ya, kenapa yang dipilih bangsa Israel? Emangnya apa hebatnya Israel? Tetapi kan memang itulah ketetapan Allah, itulah kedaulatan Allah, bahwa dia memilih bangsa Israel bukan karena besarnya, bukan karena Israel itu terlalu baik, bukan, tapi dikatakan yaitu karena kasih dan kedaulatan Allah. Lalu yang kedua ada pemilihan terhadap orang-orang melayani di dalam perjanjian lama juga, bahwa ada orang-orang yang dipilih untuk menjadi nabi, untuk menjadi imam, untuk menjadi raja. Ya, ternyata kan memang tidak semua dipilih jadi imam kan, tidak semua menjadi nabi, tidak semua menjadi raja, tapi di antara banyak orang Israel ada orang-orang yang memang yang dipilih. Jadi apakah kita berkata bahwa oh tidak adil, harusnya semua jadi raja kan? Dan juga kan, harusnya semua jadi imam. Nah, lalu yang ketiga pemilihan terhadap orang-orang secara pribadi untuk diselamatkan. Jadi poin kita ada di bagian C ini sebenarnya. Istilah predestinasi lebih spesifik dikhususkan kepada poin C, pemilihan terhadap orang-orang secara pribadi untuk diselamatkan. Jadi di dalam Alkitab, ya ayat-ayat Alkitab bicara tentang pilihan, bahwa Allah memilih ya orang-orang tertentu secara pribadi untuk diselamatkan. Nah, di sini ada banyak ayat ya. Sebagai contoh, cek dulu apakah ini benar ayatnya atau salah kutip. Kisah pasal 13 ayat 48. Para Rasul ayat 48. Yang mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi kita bisa lihat ayat ini ya. Kisah 13 ayat 48 menyatakan bahwa semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Rupanya orang yang menjadi percaya pun dikatakan di sini berada di dalam penentuan Allah juga. Oleh penentuan Allah, Tuhan yang menentukan. Kemudian Roma 8 ayat 28 sampai 230 juga di sana disebutkan. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 ya. Kita cek dulu ini agak panjang ini. Ibu Dumat cek dulu Roma 8 ayat 28 sampai 30.
8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi sulung, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Ya, jadi ini menjadi salah satu bagian Alkitab menjadi referensi tentang kaum pilihan, bahwa orang pilihan itu didasarkan kepada ketetapan Allah, atau disebut di sini didasarkan kepada penentuan Allah. Mereka yang ditentukannya dari semula. Itu diulang-ulang ya, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ayat 30 juga. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ayat-ayat ini memberikan kita pemahaman bahwa memang Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang memilih, ya. Dikatakan orang-orang tertentu ya untuk dibenarkannya dan dimuliakannya. Ya, istilah dibenarkan kan artinya ini kan istilah hukumnya. Kalau istilah pembenaran atau dibenarkan. Jadi sebenarnya manusia yang sudah berdosa berada di bawah penghukuman. Artinya berada di bawah murka Allah. Jadi setiap orang berdosa berada di bawah penghukuman, berada di bawah murka, maka ya pasti dia akan menjadi terhukum, akan mendapat pidana, kira-kira gitu. Akan mendapat pidana mati. Tetapi ketika seseorang itu dikatakan sudah dipilihnya, kemudian dibenarkannya, artinya dia mengalami satu pembenaran, dinyatakan benar, dianggap benar, karena apa? Karena Kristus. Karena Kristus yang sudah menggantikan dia menjalani penghukuman itu. Harusnya kita yang berdosa dihukum, tetapi Kristus sudah menggantikan kita, sehingga Kristus yang dihukum, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Nah, itu konsep pembenaran. Maka yang tadinya kita sebenarnya di bawah murka, di bawah penghukuman, kita dinyatakan benar, kita terbebas dari penghukuman. Nah ini ya. Jadi ini luar biasa bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ini beberapa ayat yang dihubungkan dengan pemilihan Tuhan. Ya, Tuhan yang memilih. Kemudian, ya ini masih banyak ayat ini ya. Kita tidak baca semua barangkali, tapi beberapa ayat lagi kita baca. Roma pasal 9 ayat 11. Roma pasal 9 ayat 11 sampai 13. Roma pasal 9 ayat 11 sampai 13. Ayat 11 ya, Pak. Sebab Ya, waktu ya. anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Ya. Nah, ini adalah contoh gambaran yang diberikan oleh penulis kitab Roma ya. Yang menulis kitab Roma adalah Paulus, memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi tentang konsep keselamatan, bahwa keselamatan itu berdasarkan pemilihan Tuhan, bukan berdasarkan siapa yang lebih tua kan gitu ya, siapa yang lebih sulung. Karena
ada konsep atau pemahaman orang Yahudi atau orang Israel bahwa karena mereka disebut sebagai keturunan Abraham, maka mereka pasti akan selamat. Karena mereka merasa sebagai yang lebih tua, ya, yang sulung gitu. Maka ini ilustrasi ini diangkat sebagai contoh. Lihat saja itu siapa? Esau dan Yakub. Gitu. Esau itu adalah yang lebih tua, ya. Kalau dilihat kepada kronologi, artinya berdasarkan faktor keturunan, siapa yang lebih tua, mestinya kan Esau yang mendapatkan hak itu. Tapi ternyata dalam proses kita lihat bahwa Yakublah yang dipilihkan gitu. Nah, demikian juga ketika Paulus menulis surat Roma ini mau menyatakan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi, bahwa keselamatan itu juga tersedia bagi orang lain, bukan hanya bagi orang Yahudi. Jadi jangan kamu berpikir bahwa kamu umat pilihan, maka kamu pasti akan diselamatkan. Tetapi pemilihan Tuhan, hubungannya dengan keselamatan itu bersifat pribadi. Itu bersifat pribadi. Kamu sudah menolak kebenaran, maka sebenarnya siapa yang menolak kebenaran tidak akan diselamatkan, tapi siapa yang terbuka bagi kebenaran, nah itulah yang akhirnya mendapatkan keselamatan itu, kan gitu. Jadi ini konteksnya memang ketika Paulus mau memberikan pengajaran kepada orang-orang berlatar belakang Yahudi, supaya mereka tidak menganggap bahwa mereka adalah orang Ibrani asli gitu ya, orang Yahudi asli, maka mereka sudah pasti diselamatkan. Oh, tidak. Tapi sekarang dikatakan bahwa siapa yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus Kristus, ya itulah yang diselamatkan. Ya, sebab barang siapa, nanti di dalam pasal 10 kan itu dijelaskan lagi ya, dalam Roma pasal 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, Roma 10 ayat 10 itu. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Kristus, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi bagi orang Yahudi, bahwa di luar mereka, wah ini pasti tidak akan selamat, kan gitu. Karena istilah dulu Yahudi menunjuk kepada memang orang-orang Israel gitu ya. Tapi di luar Yahudi sering disebut sebagai Yunani atau orang-orang non Yahudi, atau kadang disebut dengan istilah Gentile ya, Gentile, orang-orang non Yahudi, orang-orang di luar Yahudi. Mereka pikir itu semua sebagai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak akan mendapatkan keselamatan. Maka Roma ini, kitab Roma ini memberikan penjelasan bahwa keselamatan itu berdasarkan iman dan itu bersifat pribadi. Maka dikatakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan dipermalukan. Jadi bukan masalah kamu ini orang Yahudi asli, orang Ibrani asli, bukan itu. Tetapi sekarang bicara kamu percaya menerima Dia Kristus atau tidak, kan gitu. Jadi keselamatan itu tidak lagi keselamatan itu bersifat pribadi, dan keselamatan itu tidak hanya bagi orang-orang berlatar belakang Yahudi, tetapi juga siapapun di luar Yahudi yang sungguh-sungguh mau menerima sang kebenaran akan diselamatkan. Dan siapa yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, ya sesungguhnya inilah yang patut disebut sebagai kaum pilihan itu. Nah, jadi konteksnya di situ, bicara tentang predestinasi adalah orang-orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan. Jadi ini sedikit ya tentang predestinasi. Jadi memang ada kesalahpengertian ya, ada salah paham tentang predestinasi. Jadi predestinasi itu bukan nasib ya, pilihan itu bukan nasib. Jadi jangan berpikir
Nah, ini tergantung nasib. Nanti kita ngomong, wah ini kan sudah takdir. Ini sudah takdirnya, sudah nasibnya begitu. Bagi kita orang beriman, bahwa keselamatan itu bukan nasib-nasiban kan gitu. Tapi itu bagi kita adalah anugerah. Kalau kita dipilih, itu memang semata-mata anugerah. Pilihan bukan karena perbuatan baik kita, bukan berkondisi, bukan sifatnya kondisional, tapi unkondisional. Pilihan tidak berdasarkan akan pengetahuan Allah, akan iman kita yang akan datang. Ya, jadi ini adalah kesalahpahaman ya. Jadi bagaimana Alkitab menerima doktrin predestinasi? Bagaimana kita seharusnya menerima doktrin pilihan ini? Ya, harusnya ini menjadi penghiburan bagi kita. Ya, kita terhibur karena kita sudah mendapatkan satu jaminan kepastian sebagai orang pilihan, Roma 8:28. Juga sebagai alasan untuk memuji Tuhan. Juga sebagai alasan untuk menginjili. Jadi orang yang sudah diselamatkan bukan berarti jadinya dia tidak menginjili. Justru orang yang menerima anugerah, maka dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Jadi prinsipnya bahwa Tuhan memang berdaulat memilih kita, tetapi sebagai orang pilihan kita memiliki aspek tanggung jawab untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kan dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan. Ya, istilah mengerjakan itu bukan berarti bahwa kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan atau kita yang berjuang untuk keselamatan, tapi bahwa kita ini memang harus bertanggung jawab untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi 2 Timotius 2 ayat 10 misalnya dikatakan, karena aku sabar, itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, orang-orang pilihan. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ini tulisan Paulus ya, 2 Timotius 2 ayat 10. Dia sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka dia bertanggung jawab untuk menjadi alat keselamatan. Maka dia terus memberikan dirinya waktunya untuk memberitakan berita keselamatan kepada segala suku-suku bangsa. Gitu. Jadi justru orang yang menerima anugerah, memahami anugerah, maka dia akan hidup bersyukur, dia hidup terus berjuang dalam hidup ini bagaimana supaya orang lain juga bisa memiliki pengalaman yang sama seperti yang dia alami. Gitu. Karena ini bicara tentang amanat ya, amanat yang Tuhan sudah berikan kepada murid-muridnya. Ini amanat agung pemberitaan Injil. Ya. Jadi dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi Kisah 18 ayat 9 sampai 10 ini kan sebenarnya firman Tuhan yang datang kepada Paulus ya. Rasul Paulus ketika dia berada di Korintus. Ya, saat dia berada di Korintus, kita tahu bahwa di Korintus juga banyak sekali tantangan di Korintus itu. Ya, tantangannya macam-macam. Terutama memang keberadaan orang-orang di Korintus yang katanya sudah maju, mereka pintar, mereka kaya karena daerah bisnis ya, Korintus, daerah perdagangan, tapi juga di sana juga ada banyak dosa-dosa seksual, dosa-dosa kesombongan sehingga mereka merasa lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan datang kepada Paulus dan berkata, jangan takut. Nah, Paulus ini kan juga seorang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan ya. Kita tahu ceritanya
bahwa Paulus ini adalah seorang yang berusaha menganiaya jemaat, menganiaya orang-orang percaya, tapi kemudian dia ditangkap oleh Tuhan. Ya. Dia sudah mengalami kasih karunia dan dia sudah diselamatkan. Dia yakin bahwa Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang rasul. Tuhan memilih dia untuk melayani. Artinya dia sebagai orang pilihan, dia yakin. Tapi kemudian dia pun diberikan penguatan oleh Tuhan supaya terus memberitakan firman dan jangan diam. Nah, ini kan menjadi ayat penting. Berarti orang yang sudah menerima Injil, yang sudah menerima keselamatan, tugasnya harus terus memberitakan firman dan dikatakan jangan diam, jangan takut juga sebab aku menyertai engkau. Jadi tidak benar kalau dikatakan doktrin pemilihan membuat orang akhirnya jadi tidak mau memberitakan Injil, itu salah. Jadi tidak benar kalau orang berkata, oh, kalau sudah ada predestinasi, ngapain lagi melayani? Justru orang yang sudah dipredestinasi, orang sudah dipilih, harus semakin giat melayani. Karena dia sudah mendapatkan kasih karunia yang besar. Karena urusan siapa yang akan mengalami pertobatan, itu kan bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Tuhan yang berkarya. Tapi bagian kita dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil. Tapi urusan seseorang itu pada akhirnya bertobat, akhirnya percaya kepada Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan kita mengurusi yang bukan pekerjaan kita. Kita urus saja pekerjaan kita, yaitu pergi memberitakan Injil. Nanti Tuhan mengurus bagiannya, bagaimana dia mempertobatkan seseorang ya yang sungguh-sungguh mau percaya kepada dia, kan gitu. Jadi kita tidak bisa, atau orang-orang Kristen tidak bisa membela diri, sudahlah, kan Tuhan sudah memilih siapa yang mau dia pilih, jadi nggak usah kita pelayanan, nggak usah kita penginjilan. Ya, justru kita tidak tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita sudah tahu, ya kita sudah sama seperti Tuhan, kan gitu ya. Justru karena kita tidak tahu siapa yang dipilih, sebabnya kita harus memberitakan Injil supaya nyata bahwa memang Injil itu berkuasa, memang harus diberitakan. Ya, tidak boleh diam dikatakan, jangan diam, tapi harus memberitakan Injil. Jadi predestinasi harus mendorong kita untuk semakin giat melayani. Jadi ada kesalahan pemahaman tentang predestinasi ini, ya bahwa doktrin ini dianggap tidak memberikan kesempatan manusia untuk menerima atau menolak Kristus. Tapi sekali lagi ini pun tidak benar. Kita ini kan bukan mesin, bukan robot ya. Doktrin pilihan menjamin bahwa manusia dengan kehendak bebasnya dapat memilih. Tapi bukan berarti bahwa pilihan itu betul-betul bebas. Karena manusia tidak mungkin bebas di luar Allah. Dan sebut kebebasan manusia itu bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena orang berkata, oh manusia bebas. Tapi kebebasan manusia sebenarnya adalah kebebasan yang terbatas. Jangan lupa itu. Kebebasan manusia itu bukan kebebasan yang mutlak. Kebebasan kita tetap berada di dalam pengawasannya Tuhan kita. Jadi kita tidak mungkin bebas di luar Allah. Doktrin pilihan itu bukan betul-betul pilihan. Untuk pilihan itu betul-betul bebas dari Allah, maka tidak mungkin, karena untuk hidup saja manusia harus bergantung kepada Tuhan. Emangnya siapa kita kan gitu ya? Kita bisa menentukan saya mau terima Yesus, saya menolak Yesus. Sebenarnya bukan betul-betul bebas dari Allah, tapi ya pada akhirnya kita mengaku, ya kalau saya akhirnya bisa percaya dan terima Yesus, betul-betul itu hanya karena pekerjaan Tuhan saja. Itu hanya karena kasih karunia. Jadi bagian kita adalah dengan segala kesadaran dan juga dalam kesabaran tetap memberitakan Injil. Nah, kita tidak tahu orang lain sekarang mendengar Injil lalu menolak, ya, tapi kita tidak tahu kapan dia bisa akan terima. Tapi yang penting dia sudah pernah ya, memberitakan, mendengarkan berita Injil itu. Karena seperti kita menebang pohon, ya, tidak selalu satu kali tebas langsung tumbang kan gitu ya. Bisa juga berkali-kali baru akhirnya ya, bisa tumbang pohon itu.
di dalam pelayanan juga begitu, di dalam doa juga begitu. Maka dikatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kita juga memberitakan Injil juga dengan tidak jemu-jemu. Bagian kita, tanggung jawab kita dalam memberitakan Injil, tetapi kita akan melihat bagaimana juga Tuhan bekerja secara supranatural, secara ajaib untuk membawa orang-orang pilihannya ya untuk datang kepadanya. Silakan Pak Yohanes. Pak, jadi menyangkut predestinasi, ada yang dipilih dan dibiarkan. Ya, dari di awal topik predestinasi tadi, apakah yang dibiarkan ini dalam arti yang dipilih dan dibiarkan itu termasuk satu, kalau kita melihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa salib menjadi sebuah kebodohan buat mereka yang mau binasa. Jadi yang dibiarkan ini yang menganggap salib itu, pemberitaan salib adalah sebuah kebodohan. Begitu Pak ya. Sementara yang menerima, maka itulah yang dipilih. Korelasinya dengan Efesus 2:8 tadi Tuhan, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi akhirnya itulah orang-orang yang menjadi pilihan. Tapi kalau dia menolak salib, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang menganggap bahwa salib itu kebodohan, itulah yang dibiarkan untuk binasa. Begitu Pak, bersangkut predestinasi itu. Bagaimana Pak? Ya, saya kira itu merupakan satu contoh ayat yang sangat relevan ya. Maksudnya memang prinsipnya begitu. Jadi seseorang itu sebenarnya dikatakan tanda kutip dibiarkan, tidak dipilih, itu kan memang karena keberdosaan orang itu ya. Jadi bukan Allah yang memang dalam perencanaannya bahwa saya memang akan membuang orang ini, membiarkan orang ini, ya bukan seperti itu konsepnya, tetapi memang istilah, makanya saya buat tanda kutip tadi, dibiarkan dalam pengertian bahwa memang orang itu menolak salib itu kan gitu ya. Orang itu memang tetap di dalam dosa. Dan kita tahu kan bahwa dosa yang tidak terampuni itu adalah dosa itu tadi. Ketika tidak lagi percaya kepada Kristus kan gitu. Tidak menerima Kristus, itulah dosa yang memang tidak ada ampun itu. Dosa yang disebut sebagai menghujat Roh Kudus, ya sama saja. Menolak Kristus itu sama prinsipnya dengan menghujat Roh Kudus, karya Roh Kudus. Nah itu ya, jadi karena dosanya lah dia akhirnya binasa kan gitu. Karena tidak pernah membuka hatinya kepada kebenaran. Jadi tugas kita kan yaitu tetap memberitakan salib itu, memberitakan tentang Injil itu. Nah, jadi tidak benar kalau misalnya karena doktrin pilihan lalu orang berkata stop penginjilan. Jadi ya nggak usah penginjilan karena Tuhan sudah menetapkan siapa yang dipilih. Nah, begitu konsepnya. Ya, jadi saya kira itu bisa Pak dipakai ayat itu untuk memberikan sebuah bukti Alkitab, contoh Alkitab yang memang lebih real lagi. Iya Pak. Jadi yang kalau stop penginjilan tidak boleh Pak ya, karena kalau yang saya bisa pahami bahwa kita ini berhutang Injil, jadi nggak boleh stop penginjilan. Ya, Kalau hutang betul. uang kan harus bayar uang Pak. Ya, Tapi ya, kalau betul. hutang Injil harus bayar Injil, jadi nggak boleh stop Pak ya. Benar, benar. Jadi memang Paulus kan juga berkata gitu ya, aku berhutang kepada orang terpelajar, kepada tidak terpelajar, ya, dia kepada orang Yunani, jadi perasaan berhutang itu memang harus ada ya tentang Injil. Bahkan dia berkata bahwa memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi kita. Jadi kalau masuk dalam mata kuliah teologi penginjilan itu pasti akan dibahas lagi lebih dalam itu ya. Ada mata kuliah khusus. Iya Pak ya Pak. Ya.
Itu ilmu dari Pauk itu kemarin utang Injil tuh Pak. Tentang Injil, betul. Ilmu di G4C itu Pak. Betul, betul. Iya. Oke, jadi sedikit lagi ini bahwa doktrin pilihan menurut kesalahpahamannya membuat manusia seperti robot. Ini pun tidak betul. Karena kita tidak pernah jadi robot ya. Doktrin pilihan itu tidak adil. Ini sudah jelas tadi bahwa Allah tidak pernah tidak adil. Dia adil. Tapi kalau ada orang yang menolak kebenaran, ya dia sendiri akan menanggung konsekuensi kan gitu. Jadi bukan karena Allah tidak adil, tapi justru keadilan Allah dinyatakan. Adilnya di mana? Yang berdosa dihukum, itu adil. Bagaimana dengan Alkitab mengatakan Allah ingin menyelamatkan semua orang? Ini kan sering menjadi pertanyaan. Katanya semua Tuhan mengasihi semua orang. Ya betul, karena dia memang Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi semua orang, betul. Dia ingin menyelamatkan. Memang dikatakan Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, kan begitu. Itu memang hati Bapa begitu. Ya hati kita juga begitu ya, kalau kita sebagai pendeta, sebagai guru, sebagai orang tua, pasti hati kita juga begitu. Menghendaki ya kalau bisa supaya semua yang kita layani, semua anak-anak kita juga selamat, semua generasi kita juga selamat, kan itu memang hati Bapa begitu, hati kita begitu. Tapi realitanya dalam satu rumah saja bisa ada yang bermacam-macam agama kan gitu ya. Realitanya begitu. Jadi tapi hati Bapa memang begitu, hati Tuhan tidak ada seorang pun yang binasa. Tapi kita sudah lihat bahwa ternyata banyak yang memberontak juga. Jadi janganlah kita memakai doktrin predestinasi istilahnya menjadi alasan untuk melemahkan. Tapi ada juga orang berkata, nggak usahlah Pak diajarkan tentang predestinasi. Ya, karena ini teologi ya tetap disampaikan juga kan gitu ya. Ya jadi apa kita pelajari, tapi kan tidak semua harus diikuti. Kalau hal-hal yang dianggap membuat orang bingung, nggak usah kita pakai. Ya, cukup untuk pengetahuan kita. Kemudian ciri-ciri pemilihan merupakan pernyataan dari kehendak Allah yang berdaulat. Ini sudah tadi. Tidak dapat berubah. Kalau Tuhan sudah memilih, ya sudah, pilihannya tetap. Bersifat kekal dan sudah ada sejak kekalan. Tanpa syarat, tidak dapat ditolak, tidak boleh dituduh sebagai ketidakadilan. Ini sudah, tadi sudah kita singgung ini, tapi ini merupakan kesimpulan saja bahwa tuduhan-tuduhan yang miring yang menyatakan bahwa Allah itu tidak adil, bahwa predestinasi itu sebenarnya itu membuat manusia seperti robot dan seterusnya, itu sudah terbantahkan dengan ayat-ayat ini. Jadi cukup lengkap ini. Nanti saya bagikan ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya apa? Tujuan pemilihan itu adalah untuk keselamatan bagi orang pilihan, tapi tujuan tertingginya adalah untuk kemuliaan Allah. Selalu endingnya itu adalah solideo gloria. Solideo gloria, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tentang tulip, ini bagian tersendiri di dalam doktrin soteriologi nanti akan dibahas. Tapi tulip atau yang disebut dengan teologi 5 pokok Calvinisme ini sering dihubung-hubungkan dengan predestinasi. Nah, apa itu? Ya, tulip itu adalah bunga singkatan dari total depravity atau total inability, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints. Jadi secara singkat bahwa dalam pemahaman tentang predestinasi ya bahwa dimulai dari sebuah pemahaman sebenarnya manusia itu sudah mengalami kerusakan total ya. Manusia karena dosa tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ya, jadi kalaupun kita dipilih bukan karena kemampuan kita dipilih bukan karena kekudusan kita, itu sudah pasti tidak,
Tapi pemilihan Tuhan atas kita itu adalah pemilihan tanpa syarat. Ya, jadi kalau pemilihan itu didasarkan pada syarat-syarat dari manusia, kita tidak memenuhi sama sekali. Jadi istilah unconditional election artinya Tuhan sudah menanggung syarat itu. Yesus sudah menanggung syarat itu. Dan dikatakan bahwa penebusan terbatas ini menyinggung tadi kepada tidak semua akhirnya diselamatkan. Bukan kuasa Tuhan yang terbatas, tapi penebusan terbatas artinya dikhususkan bagi orang-orang pilihan. Bahwa siapa yang dipilih pasti ditebus, dan itulah anugerah yang tidak bisa ditolak. Itu pasti berhasil, dan pada akhirnya orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah ditebus, haruslah hidup di dalam ketekunan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang pilihan, kita mengaku sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan, mari kita hidup di dalam ketekunan. Mari kita bertekun sampai akhir, supaya betul kita memperoleh satu jaminan, kita memiliki kehidupan yang kekal. Jadi ini adalah singkatan dari TULIP yang mengingatkan kita ini ya bersyukur sebagai orang pilihan, dipilih bukan karena memenuhi syarat, tapi dipilih untuk ditebus, dan penebusan itu adalah sesuatu yang pasti berhasil, karena itu kita pasti akan diselamatkan. Dan kita diminta jalani kehidupan di dalam ketekunan sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan itu. Nah, itulah bicara tentang yang namanya bicara tentang pemilihan.